Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. dokter-dokter semua ya PPDS Urologi FKKM KUGM. Jadi pada kesempatan sekarang ini saya akan memberikan kuliah ya, kuliah topik yang masuk dalam modul kegawatan di bidang urologi ya. Jadi izin saya share screen dulu. Oke, baik. Ini kita akan belajar bersama ya. Saya akan memberikan kuliah tentang kegawatan di bidang urologi. Dalam hal ini saya akan fokus membahas torsiotestis. Kuliah ini itu memiliki 6 capaian pembelajaran ya. Jadi yang pertama saya harapkan kalian semua bisa memahami apa itu definisi, epidemiologi dan dari torsiotestis. Kemudian kalian juga saya harap bisa memahami apa saja klasifikasi dari torsiotestis. Dan yang ketiga, kalian sebagai dokter spesialis harus mampu mengidentifikasi tanda dan gejala, pemeriksaan fisik apa yang harus dikerjakan, dan pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan jika kalian menghadapi kasus torsiotestis di emergensi ya. Kemudian kalian juga harus bisa memahami prognosis torsiotestis dan faktor yang mempengaruhinya. Apa kepentingannya? Penting buat kalian bisa menerangkan ke orang tua pasien mungkin ya, atau mungkin ke pasien sendiri tentang kira-kira seperti apa ke depannya pada kasus torsiotestis berkaitan dengan kesuburannya. Oleh karena itu juga kalian juga harus bisa memahami hubungan antara torsiotestis dengan kesuburan laki-laki atau infertility. Dan yang terakhir jelas sebagai dokter ahli bedah kalian juga wajib tahu gimana melakukan penata laksanaan bedah pada torsiotestis. Jadi kalau kita merujuk pada RPKPS-nya memang di modul emergensi ada kasus torsiotestis yang wajib kalian kuasai ya. Jadi karena kita tahu bersama bahwa torsiotestis itu sebuah kondisi di mana merupakan suatu kegawatan ya. Jadi memerlukan tindakan yang tepat, cepat dan efektif ya. Oleh karenanya kita harus bisa memahami mengapa torsiotestis itu dikategorikan ke dalam kondisi yang darurat ya. Apakah semua torsiotestis dikategorikan darurat? Apakah ada kondisi torsiotestis yang kita kategorikan sebagai non emergensi ya. Kemudian sebagai tenaga medis, kalian juga harus bisa sedini mungkin mengidentifikasi apakah ini torsiotestis atau kasus yang lain. Ya, dan kita harus bisa dengan paripurna memberikan manajemen lini pertama di emergensi ya di UGD kepada pasien pada kasus torsiotestis. Nah, jadi ini kita diskusi aja ya. Saya pengen tahu mungkin di sini ya pendapat mungkin adik-adik residen ini yang sudah pernah baca. Apa sih sebenarnya akut skrotum? Ada yang tahu nggak? Silakan langsung dijawab, sharing pendapat. Kira-kira apa itu akut skrotum? Ada yang tahu nggak? Apa Ya dok, menurutmu untuk akut skrotum? aquaporin sendiri merupakan adanya keluhan nyeri yang terjadi di intraskrotal dok. Nah itu ada beberapa penyebab bisa dikarenakan infeksi maupun torsiotestis maupun torsio appendix juga bisa dok. Appendix testis Oke, maksudnya dok. oke. Dan Mungkin disertai adanya nyeri dan bengkak biasanya dok di skrotum dan juga bisa melebar ke arah area selangkangan juga bisa dok. oke. Jadi kalau kalian sudah baca, jadi yang disebut akut skrotum itu adalah kondisi emergensi pada daerah skrotum ya. Jadi terjadinya akut yang biasanya ditandai dengan nyeri yang hebat ya. Kemudian ada swelling di sana ya dan ada kemerahan. Ya, itu disebut akut skrotum. Maka di situ tidak cuma torsiotestis aja di situ, tapi ada berbagai macam penyakit di sana ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini bahwa dia mostly atau sebagian besar dia disebabkan oleh torsiotestis ya. Ada juga sebab yang lain misalnya karena torsio appendix testis ya. Ada juga infeksi seperti epididymoorkitis atau epididimitis atau solid apa namanya orkitis saja ya. Sedangkan sebab yang lain kalian bisa baca ada edema skrotum idiopatik, varikokel, mumps orkitis, hematom bisa, hernia incarcerata bisa dan penyakit sistemik ya. Ini ada yang tahu nggak torsio appendix testis itu kira-kira classical sign-nya apa? Mungkin ada yang pernah baca tanda klasiknya apa sih eh, torsio appendix testis itu? Ada blue dot sign, dok. Oke ya betul sekali ya. Jadi blue dot sign itu yang tanda klasikal. Tapi kalau kalian baca lebih detail bahwa memang blue dot sign itu hanya terjadi kurang lebih 20% kasus saja ya. Jadi memang kita jangan terlalu mengacu oh ini ada nggak ada blue dot sign atau nggak ada blue dot sign kita terus mengeksklusikan torsio appendix testis ya.
Biasanya torsio itu appendictestis, keluhan pasien biasanya lebih nyeri tapi di bagian superior atau dari bagian atas dari testis. Nah, kita tahu bahwa per definisi dia itu terjadi rotasi testis ya, atau pemuntiran pada korda spermatika yang menyebabkan otomatis aliran darah tersebut ke testis akan berkurang, bahkan sampai bisa nggak mengalir ke bagian testis, di mana dia tentu saja akan menimbulkan nekrotik ya. Kita tahu bahwa jaringan yang tidak dialiri oleh darah tentu akan bisa mati, sehingga timbul nekrotik jaringan dan akhirnya bisa timbul namanya atrofi testis ya. Tentu saja itu akan berkorelasi dengan kesuburan pada laki-laki. Dan secara epidemiologi dia insidensinya memang cukup jarang ya. Kalau dari literatur dia bilang 3,8 per 100.000 ya, artinya, dan dia itu tadi sudah saya bilang bahwa dia itu 15% atau cukup besar ya kasusnya dari semua kasus akut skrotum. Dan dia diderita, dikatakan untuk anak laki-laki, 1 dari 1.500 anak laki-laki akan mengalami torsio testis ya. Dan distribusinya ini yang cukup menarik, ini yang kalian harus tahu, jadi bisa disampaikan ke orang tua. Memang dia distribusinya bersifat bimodal ya. Jadi satu puncak itu pada saat periode neonatus ya, dan puncak kedua pada masa pubertas. Apakah usia yang di atas 25 tahun itu terus tidak bisa terjadi torsio? Ya tidak begitu juga ya, tapi memang angka kejadiannya kalau di usia di atas usia 25 tahun dia akan semakin menurun ya. Nah, untuk jenisnya atau tipenya sendiri pada torsi yang neonatus ya, dia akan terjadi torsio ekstravaginal ya, di mana itu torsinya kita tahu dia prosesus vaginalis dan seluruh bagian korda spermatikanya itu akan terpuntir ya. Sedangkan pada orang yang lebih dewasa, biasanya pada usia remaja atau mungkin yang lebih tua lagi, dia itu torsinya tipikalnya beda, yaitu dia biasanya intravaginal. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar bahwa memang ekstravaginal itu terjadi pada periode pre atau perinatal atau kurang lebih ya setahun lah setelah lahir ya. Gimana sih gambarnya? Kita lihat di sini ya. Jadi torsio ekstravaginal itu semua bagian korda spermatikanya ikut terpuntir. Nah, gimana pada masa yang lebih dewasa, pada masa pubertas, kita tahu bahwa ternyata tipikal yang paling banyak adalah tipe intravaginal. Dan ini angka insidensinya lebih tinggi dibandingkan dengan tipe dari ekstravaginal. Itu torsiotesis tidak sesimpel yang kita kira, karena ternyata di sana ada 2 kali cedera ya. Yang pertama cedera pada saat torsio itu sendiri, aliran darah ke testis akan berkurang karena terjadi torsio atau puntiran, dan pada saat kita atau kalian melakukan detorsi, entah itu pada saat detorsi secara manual di UGD atau mungkin melakukan detorsi pada saat apa namanya surgical exploration, itu ternyata bisa terjadi cedera reperfusi ya. Jadi terjadi pelepasan banyak radikal bebas ke sistemik yang justru akan memperburuk kondisi jaringan di testis. Nah, yang paling penting adalah di sini yang kalian harus tahu bahwa derajat kerusakan testis itu tidak semata-mata hanya karena apa namanya waktunya aja. Ya, kita tahu kan semua, oh golden period 6 jam, ya 6 jam, sebelum 6 jam pasti selamat deh gitu. Kalian juga jangan semudah itu menyampaikan ke pasien ke depan ya. Oh ini ternyata durasinya masih kurang dari 6 jam Bu, biasanya masih viabel atau hidup torsinya. Ya jangan gitu. Ya, kita tidak boleh memberikan hal yang seperti itu. Karena kenapa? Karena ternyata derajat puntiran korda spermatika itu juga sangat berpengaruh. Ya, jadi tidak hanya torsinya, durasinya atau lamanya torsi aja, tapi derajat puntiran korda spermatika juga sangat berpengaruh terhadap viabilitas testis itu sendiri. Oke, kemudian tanda dan gejalanya apa? Oke, karena ini termasuk akut skrotum, maka jelas konsennya itu akut dan mendadak. Ya, kemudian nyeri dan gejalanya, nyeri skrotum unilateral yang persisten. Ini kalau guideline bilang gimana bedainnya sih antara epididimio-orkitis, orkitis atau torsio appendik. Kalau kalian baca di guideline, dia dikatakan kalau epididimitis biasanya pasien akan memegang itu nyerinya memang benar-benar titiknya berada pada
epididymis ya, jadi di bagian posterior testis. Nah, tapi kalau pada torsio appendix biasanya dia akan mengeluh nyerinya di bagian superior testis. Tapi kalau pada torsio testis dia akan mengeluh nyeri di seluruh bagian testis ya. Jadi dia akan merasa mengalami nyeri yang sangat hebat, bahkan fasnya itu dikatakan sampai 10 kalau pada pasien dengan torsio testis yang baru akut terjadi. Nah, gimana pemeriksaan ya? Dia dinamai dari seorang dokter urologi ya, Douglas T. Friend tahun 1934 ya. Tadi yang sudah saya terangkan bahwa dia dengan cara mengelevasi ya testis ke arah atas sehingga dia dikatakan nyerinya akan mereda. Nah, itu biasanya timbul akibat adanya inflamasi ya, biasanya epididymitisnya. Mana di situ disebutkan bahwa mengangkat posisi testis yang terkena akan menurunkan ketegangan tunika albuginia karena menurunkan aliran darah dari arteri. Jadi ini friend sign wajib kalian periksa kalau kalian menemui akut skrotum. Kemudian tanda yang kedua kremaster refleks ya. Ini gimana caranya? Saya kira semua mungkin sudah pada tahu ya, atau mungkin beberapa yang masih junior mungkin belum tahu dengan cara menggores ya atau menjepit paha bagian medial. Nanti kalian akan bisa melihat ada kontraksi otot kremaster yang dia akan mengangkat testis. Ya, jadi dia itu akan mengarah dia merupakan suatu respon normal kalau kita gores ya, dia akan terjadi kontraksi langsung dari otot kremaster yang menarik testis ke arah ipsilateral ya. Nah, ini ada yang bilang dianggap positif kalau bergeraknya setidaknya 0,5 cm ya. Namun itu tadi ya, kalian harus paham, kalian harus baca bahwa memang dia kok di EAU guideline disampaikan bahwa dia sensitivitasnya memang 100%, tapi spesifitasnya hanya 66%. Jadi ini kremaster refleks juga salah satu tanda yang harus kalian kerjakan, harus kalian cari juga pada saat kalian menghadapi pasien dengan akut skrotum. Nah, ini kita lihat bahwa kalau kita lihat kasusnya bahwa pada pasien-pasien dengan torsio testis itu apakah dia itu selalu dilakukan orkidektomi atau tidak, nah, itu tergantung apa. Kembali ya, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya bahwa memang torsio testis itu golden periodnya adalah kurang dari 6 jam ya. Dikatakan kalau lebih dari 6 jam kalau kurang dari 6 jam maka viabilitasnya lebih bagus dibandingkan yang lebih dari 6 jam. Kita lihat di data ini bahwa kurang dari 6 jam maka dia 90 sampai 100% masih viabel, 6 hingga 12 jam dia 20 sampai 50% viabilitasnya, dan 12 sampai 24 jam dia viabilitas testisnya itu hanya sampai maksimal 10% ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau memang dia itu durasinya kurang dari 6 jam, maka angka orkidektominya itu hanya 9% saja. Tapi kalau lebih dari 6 jam, angkanya akan cukup meningkat ya, menjadi 56%. Tapi kembali, ini bukan semata-mata hanya durasi, tapi kalian juga harus bisa memikirkan dengan derajat puntirannya. Nah, ini Doppler ultrasound. Nah, ini kita bisa lihat ya, sensitivitasnya itu ada jarak. Nah, dia nggak pasti 100%. Ya, dia 63 hingga 100% dan spesifikasinya 97 sampai 100%. Kenapa seperti ini? Karena nggak lain dengan jelas ngomong bahwa ini adalah operator dependent. Artinya tergantung skill operatornya nih. Kalau emang operatornya skillnya bagus, dia bisa mungkin mencapai 100% ya. Tapi kalau pada operator yang mungkin kurang bagus, dia bisa terjadi misleading ya. Kemudian kalau kalian pelajari secara detail untuk Doppler ultrasound pada testis, pada kondisi-kondisi yang early phase ya, pada torsio testis yang fase masih awal, atau mungkin pada kasus torsio yang intermittent atau parsial, nah itu bisa terjadi misleading dengan hipervaskularisasi. Ya, itu yang harus hati-hati. Makanya di guideline itu terus timbul nih, ternyata paling bagus itu Doppler ultrasound dikerjakan bukan di testisnya, tapi langsung direct ke daerah puntirannya, daerah yang kita curiga sebagai suatu torsio, artinya di atas di daerah korda spermatika. Nah, itu nanti kalau memang sudah bisa mengerjakan, nanti biasanya akan timbul namanya whirlpool sign ya. Jadi whirlpool itu kita tahu seperti whirlpool itu kan pusaran air ya. Jadi seperti ada spiral yang berputar. Nah, disitulah kita menganggap oh ini suatu kondisi torsio testis.
Jadi memang ini penting ya. Bahkan di guideline disebutkan dengan adanya Doppler ultrasound dia mengurangi angka dari eksplorasi skrotum ya dengan adanya Doppler ultrasound. Jadi tapi kembali di sini dengan jelas di guideline Eropa ya, the use of Doppler ultrasound to evaluate acute is useful ya. Jadi sangat berguna, tapi dia tidak boleh mendelay ya. Jadi tidak boleh kita melakukan USG ini terus menghambat atau menunda intervensi yang akan kita kerjakan. Nah, derajat puntiran, nah tadi kalau kita sudah membahas tentang masalah durasinya, nah gimana sih dengan derajat puntirannya? Nah, ini beberapa jurnal itu sudah melakukan penelitian, ternyata kalau derajat torsionya itu 180 hingga 360 derajat, dia kurang dari 12 jam, biasanya sih dia tidak atrofi ya. Tapi kalau lebih dari 360 ya, lebih dari 24 jam, dia biasanya sudah atrofi testis ya. Dia sudah severe sekali ya. Jadi itu ya hal-hal yang harus kalian pahami pada saat melakukan edukasi biasanya di sini ya. Edukasi ke keluarga atau ke pasien tentang resiko-resiko yang bisa terjadi kaitan dengan viabilitas testisnya. Nah, kemudian bab selanjutnya saya akan membahas tentang torsiotestis dan gimana sih kaitannya dengan infertilitas pada laki-laki atau kesuburannya. Nah, ini memang kalau di guideline kalian baca dia very conflicting ya. Masih ada beberapa jurnal yang enggak di beberapa jurnal ngomong dia jelas memberikan efek buruk pada fertilitas laki-laki di kemudian hari. Dan yang menyanggahnya baru satu ya, di guideline Eropa baru satu yang menyanggahnya bahwa tidak ada efek terhadap pregnancy rate-nya. Tapi kembali di situ statementnya masih very conflicting. Ya, tapi kenapa? Karena toh memang angkanya subfertilitas dan infertilitas itu bisa menjadi suatu konsekuensi ya. Jadi cedera langsung pada testis setelah torsio. Ya. Bahkan di guideline disebutkan bahwa lebih dari 50% kasus pasien yang sudah dikerjakan orkidopeksi di dalam golden period nih ya, jadi dia udah 6 jam, viabilitasnya masih bagus, kalian kerjakan orkidopeksi, itu di guideline EAU dijelaskan dia lebih dari 50% tetap mengalami hipotrofi. Ya, jadi itu makanya timbul suatu konsekuensi gimana sih besok kesuburannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, jelas kita tahu bahwa terputusnya suplai darah ya. Karena torsiotestis, tidak ada suplai darah ke testis, dia akan mengganggu nih namanya tubulus seminiferus untuk bekerja membentuk spermatogenesisnya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa dia juga timbul nih cedera pasca iskemia, reperfusi ya. Setelah kalian itu melakukan detorsi ya, dia akan keluar tuh radikal bebas yang asalnya dari oksigen dengan cepat dia akan beredar di parenkim testis, akan memperburuk lagi kondisi dari tubulus seminiferus atau parenkim testis itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa datanya memang subfertilitas ditemukan pada kurang lebih 40% pasien torsio dan analisa semen itu ternyata hanya normal ditemukan pada 50 sampai 50% kasus. Jadi untuk tata laksana bedah, kalian sebagai seorang dokter ahli bedah, dokter spesialis urologi harus bisa melakukan tata laksana bedah. Ya, gimana sih kita melakukan detorsi manual? Nah, itu seperti open book procedure ya. Jadi kalau pada pasien dengan torsiotestis datang ke UGD ya, belum lama ini ya, kurang lebih 3 bulan yang lalu saya mengerjakan manual detorsi pada pasien torsiotestis ya. Nggak perlu anestesi ya, tinggal kalian putar aja ke arah luar. Gimana sih pasien tandanya kita tuh memutarnya udah bener apa enggak? Artinya kan kita nggak tahu ini jangan-jangan torsinya berapa derajat ya. Entah 360, entah 180 atau 720, kita gimana tahunya? Ya tahunya ya simpel. Pasien ketika kita putar sekali masih sakit, masih. Kita putar lagi 2 kali, begitu dia merasa, "Dok, udah enak." Itu kalian stop, ya. Tapi tetap ya manual detorsion dengan jelas dikatakan dia hanya penata laksanaan yang temporer, bukan definitif. Ya, begitu kalian melakukan manual detorsi, kalian tetap harus mengerjakan eksplorasi untuk dilakukan orkidopeksi ya, karena banyak kasus sudah dengan manual detorse beberapa jam kemudian dia akan terjadi torsio lagi. Gimana caranya? Tadi ya, semua diputar keluar ya, seperti open book, ke outward semua ya, ke lateral semua ya. Torsi yang testis sebelah kiri kita putar ke kanan,
testis yang sebelah kanan kita putar ke kiri. Ya, jadi seperti open book procedure. Nah, orkidopeksi dari sini kita bisa lihat ya bahwa memang kita selalu melakukan peksi, artinya melakukan fiksasi ke jaringan sekitar. Biasanya kita ikat ke jaringan dartos. Nah, satu yang penting kalau kalian baca di guideline-nya bahwa tidak ada teknik yang lebih superior. Ya, kita diikat di mana sih? Ada beberapa orang kan sukanya seperti digambar yang ikatnya ya, ikatnya di satu tempat, diikat sejajar di sini. Ada yang ikatnya di arah jam 6, jam 9, jam 3 ya. Itu semua dari guideline ngomong tidak ada yang lebih superior. Yang penting kalian melakukan peksi ya. Yang penting kalian melakukan peksi ke jaringan sekitar agar tidak terjadi torsio di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah gimana? Gimana dengan testis kontralateralnya? Mungkin coba saya minta pendapat yang mungkin yang sudah senior ini. Gimana dengan kondisi testis yang sebelahnya yang masih normal? Apakah harus dikerjakan orkidopeksi juga atau tidak? Kalau Gimana? saya peksi juga dok. Kenapa? Kalau jaga-jaga misalnya yang sudah kena torsio ini ternyata tidak fungsional untuk sebagai fertilitasnya dok. Yang kanan jadi bisa untuk backup dok. Oke, ya. Jadi memang kalau dulu memang masih terjadi kontroversial ya antara mau aliran peksi apa enggak. Tapi kalau kalian baca di IAO 2023, dia memang untuk kontralateralnya itu mereka menyarankan wajib dipeksi. Ya, jadi memang mereka sudah beranggapan lebih baik kita menjaga, lebih baik kita sedikit agresif untuk menjaga agar testisnya yang kontralateral tidak terjadi torsio juga. Tapi kembali itu case by case ya, mungkin karena memang belum keluar di rekomendasinya, hanya di apa namanya keterangannya, penjelasannya di dalam guideline itu sendiri. Tapi untuk rekomendasi harus dipeksi apa enggak, memang belum keluar statement dia itu harus dipeksi. Yang jadi penting lagi pada pasien-pasien dengan torsiotestis yang onsetnya lebih dari 24 jam. Ini gimana? Coba saya pengen tahu pendapat kalian. Mungkin yang senior ya. Mungkin Pak Chief dulu gimana pendapatnya kalau pada pasien-pasien dengan torsiotestis dia onsetnya lebih dari 24 jam. Kamu kerjakan sito emergensi atau kamu elektifkan? Kalau saya elektif dok, karena sudah lewat dok. Oke, elektif. Kalau yang lain, Elektif dok. Panji ya, elektif. Iya dok. Elektifnya berapa jam? Izin besok paginya dok. Jadi kalau kalian balik lain, memang pada kasus torsiotestis dengan onset lebih dari 24 jam, di situ di guideline dijelaskan bahwa dia maybe ya, may, artinya boleh dikerjakan sebagai semi elective procedure ya. Jadi tidak perlu situ tapi semi elective. Tapi kembali kalau kalian baca detailnya lagi, itu level of evidence-nya masih 3, belum 1A. Nah, jadi makanya dia nggak keluar di rekomendasi di bagian kotak-kotak bagian bawah itu bahwa kalau lebih dari 24 jam dia itu bisa semi elektif. Tapi masih dia itu masih di guideline-nya menawarkan kalau lebih dari 24 jam itu jadi suatu kondisi yang semi elektif. Ya, jadi seperti itu ya. Saya sendiri juga masih menganut apapun itu saya lebih prefer untuk segera buka saat itu ya karena kembali kita nggak tahu dengan pasti derajat torsio seperti apa dan kembali kita harap dengan kalau kita lebih mengerjakan lebih cepat hasilnya lebih baik ya kita berharapkan viabilitas tesis lebih baik ya dan toh juga level evidence yang di guideline itu masih level 3 belum 1A jadi saya kira kita masih boleh mengerjakan dengan situ bukan yang elektif ya. Oke, ini saya udah kuis nih yang terakhir. Kira-kira ada pasien nih, laki-laki 7 tahun datang ke UGD jam 7 pagi dengan keluhan nyeri testis sebelah kiri setelah bangun tidur. Nah, coba saya pengen tahu nih, anamnesis apa yang harus ditanyakan ke pasien? Anamnesis yang ditanyakan mulai dari old card dok onset sudah berapa lama, kemudian lokasi, selain lokasi apakah ada faktor risiko sebelumnya pada anak ini, riwayat kelahiran, riwayat testisnya tidak turun, kemudian apakah ada riwayat trauma. Untuk pemeriksaan fisiknya mulai dari tanda vital, kemudian status urologis umum, kemudian pemeriksaan genitalia eksterna dari OUE, kemudian pada pemeriksaan skrotum dinilai satu testisnya teraba intraskrotal atau tidak, kemudian dari inspeksinya dilihat apakah ada high riding testis atau angle sign, kemudian dicek friend sign. Oke, ya. Jadi harus dicek ya tadi ya.
termasuk refleks, French angle sign, dan sign tadi harus kalian cek, harus pastikan bahwa memang itu suatu kondisi torsiotesis apa kan. Nah, ini pertanyaan kedua, apa saja faktor yang berpengaruh terhadap viabilitas testis pada kasus torsiotestis? Izin dok, Ya, guna dok. gimana? Ya, guna Izin apa? seperti pembahasan sebelumnya dok. Yang pertama tentang onset dok, dari kapan mulainya gejala nyeri akutnya tersebut. Kemudian kedua juga tergantung dari derajat puntiran dokter. Terima kasih Dokter Guna ya. Jadi memang itu ya, viabilitas testis tergantung dari durasi sama derajat puntiran. Kenapa harus tahu ya, ini tadi saya bilang, ini kita sebagai bahan komunikasi lah kita ke pasien atau ke orang tua pasien biasanya tentang, jadi itu penting. Jadi kita bisa beralasan ini kenapa kok nggak selamat, misalnya nggak viable, alasannya karena ini. Kenapa ini selamat, alhamdulillah karena ini. Jadi itu yang kalian dua faktor yang harus tahu, yang harus dicari juga ke pasien, kira-kira bagaimana. Pertanyaan ketiga, nah gimana torsiotestis itu bisa menyebabkan subfertil atau infertilitas pada laki-laki? Apa sih yang menyebabkannya? Penyebab torsio mungkin karena efek iskemia dok, karena aliran darah saat torsio. Pada tes yang torsio kan aliran darahnya tidak sampai ke testis dok, sehingga nanti nutrisinya tidak akan sampai ke sana, mungkin dari hipoksia sampai dengan nekrosis dok. Ada lagi? Oke, tadi benar, sebab satunya yang pertama adalah dia karena ada hipoksia menyebabkan kerusakan jaringan testis. Yang kedua apa? Izin dok, mencoba menjawab dok dengan PRD dok. Ya. Ya, jadi jika terjadi kerusakan pada salah satu testis dan nekrosis dok, jadi sistem imun kita itu akan mengenal bahwa jadi sistem imun kita akan menghancurkan testis yang nekrosis tadi dok. Ketika tidak diambil atau telat untuk diambil dok, sistem imun kita nanti akan menyerang testis yang sebelahnya sehingga akan menyebabkan infertilitas dok, dan menyebabkan kerusakan pada testis kontralateral dok. Jadi itu tadi ya, yang pertama durasi yang menyebabkan adalah hipoksianya atau aliran darah testisnya berkurang. Kemudian tadi yang saya terangkan adalah cedera reperfusi jaringannya. Ya, satu yang menarik pada penelitian dikerjakan meskipun pada hewan, yang mungkin bisa menerangkan kenapa bisa terjadi infertilitas adalah pada penelitian tersebut diterangkan bahwa pada hewan yang dilakukan torsio pada sebelah kiri misalnya, ternyata meskipun kita yang muntir sebelah kiri, itu yang di sebelah kanan dia terjadi penurunan aliran darah ke testis tersebut. Jadi meskipun yang dilakukan torsio yang kena sebelah sana, sebelah ipsilateralnya, testis kontralateralnya juga mengalami penurunan aliran darah meskipun dia tidak mengalami torsio. Tapi kembali, itu penelitiannya masih ke hewan, masih butuh banyak proses untuk bisa ke manusia. Oke, saya kira kuliahnya dari saya cukup sekian. Nanti semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna ya buat ini adik-adik residen, para calon dokter spesialis ini dalam menangani pasien yang mungkin itu dari suatu kondisi torsiotestis. Jadi kalian dengan mengikuti kuliah ini, saya harap bisa lebih paham dan lebih sigap lah kalau kalian berhadapan dengan pasien dengan torsiotestis di UGD. Oke, saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bertugas di tempat masing-masing. Ya, dari saya tutup ya. Selamat siang kalau gitu ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya izin live ya.